Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pagi di Wanaraja tahun 1992 selalu diawali dengan suara ayam jantan dan dentingan sepeda keliling. Kota kecil ini belum tersentuh banyak perubahan. Jalanan masih tanah berbatu, radio jadi hiburan utama, dan obrolan tetangga di warung kopi lebih dipercaya daripada siaran berita. Raffi mendorong gerobak ciloknya keluar dari kontrakan sempit di belakang pasar. Usianya 26 tahun, rambutnya selalu disisir rapi meski bajunya hanya kaos polos dan celana bahan lusuh. Di gerobaknya tertulis cilok rasa mantap dengan cat merah yang mulai pudar. Dia menyapa tukang sayur, menepuk bahu tukang becak, dan memberi senyum pada anak-anak kecil yang sudah hafal suara kentongan gerobaknya. "Pakde slamet, cilok pedesnya 2 bungkus ya," seru Raffi sambil berhenti di depan bengkel tua. Lelaki tua pemilik bengkel hanya mengangguk sambil melanjutkan memperbaiki rantai sepeda motor. Hari-hari Raffi memang seperti itu, keliling dari pagi sampai menjelang sore. Kadang dapat uang lebih, kadang hanya cukup untuk bayar kontrakan dan beli bahan dagang lagi. Tapi ia tak pernah mengeluh. Wajahnya selalu tenang, suaranya lembut, dan jarang terlibat urusan orang lain. Rumah kontrakan Raffi hanya 1 petak, berdinding triplek dan beratapkan seng. Tidak ada televisi, hanya radio kecil dan beberapa buku usang di sudut ruangan. Malam-malam biasanya ia habiskan dengan mendengarkan radio dan mencatat pengeluaran di buku kecilnya. Pasar Wanaraja adalah pusat dari semua kegiatan. Disitulah toko, bangunan milik Juragan Herman berdiri paling besar dan mencolok. Bangunannya 2 lantai, dengan papan nama besar dan cat biru yang mengilap. Juragan Herman dikenal luas, bukan hanya karena kekayaannya, tapi juga karena sifatnya yang tegas dan tidak mudah percaya pada orang. Anaknya, Dimas, sering terlihat di toko, melayani pembeli atau mencatat stok barang. Dimas berbeda dengan ayahnya. Dia lebih ramah, banyak senyum, dan sering membantu warga meski sekadar memanggil tukang pikul atau memberi diskon semen. Raffi mengenalnya sekilas, hanya dari beberapa kali beli cilok ketika Dimas istirahat siang di depan toko. Namun sejak 2 minggu terakhir Dimas jarang terlihat. Ada yang bilang dia sakit, ada juga yang bilang dia sedang keluar kota, tapi tak ada yang tahu pasti. Juragan Herman sendiri tidak pernah bicara soal keluarga pada orang pasar. Hari itu, matahari sudah agak condong ke barat ketika Raffi memutuskan berhenti sebentar di ujung gang dekat toko bangunan. Ia duduk di bangku kayu sambil minum air dari botol bekas kecap. Beberapa anak kecil datang membeli cilok, bercanda, dan pergi sambil mengunyah. Dari kejauhan Raffi melihat pintu toko bangunan terbuka sedikit. Dimas muncul di ambang pintu. Langkahnya goyah, seperti orang baru bangun tidur atau mabuk. Wajahnya pucat, matanya cekung. Tangannya menggigil meski matahari cukup terik. Dimas berdiri beberapa detik, menoleh ke kiri dan kanan, lalu mulai berjalan pelan ke arah jalan besar. Raffi mengerutkan kening. Sesuatu terasa janggal. Ia belum pernah melihat Dimas dalam kondisi seperti itu. Tubuhnya agak membungkuk dan jalannya terseret. Raffi sempat ingin memanggil, tapi urung. Dimas tidak menoleh ke siapapun, seolah sedang berjalan dalam dunia yang berbeda. Beberapa tukang pikul melihat Dimas juga. Salah satunya, Ujang, berbisik ke Raffi, "Itu si Dimas ya, mukanya kayak mayat hidup." Raffi hanya mengangguk pelan. Dimas terus berjalan menyusuri pinggir jalan, lalu menghilang di balik belokan tanpa suara. Tidak naik sepeda motor seperti biasanya, tidak juga membawa barang, hanya dirinya sendiri, seperti sedang mengejar sesuatu yang tak kasat mata. Malamnya, Raffi duduk di depan kontrakannya, memandang langit yang dipenuhi bintang. Angin malam berhembus pelan. Suara jangkrik terdengar jelas dari kebun di belakang pasar, tapi pikirannya tidak tenang. Bayangan Dimas yang berjalan sempoyongan itu terus terlintas di kepala. Bukan karena penasaran,
tapi karena ada perasaan aneh di dada. Seperti pernah melihat hal serupa sebelumnya. Di masa yang sudah lama, ia tinggalkan namun Raffi menepisnya. Ia berdiri masuk ke kontrakan dan menutup pintu. Seperti biasa, ia menulis pengeluaran hari itu dan menyiapkan adonan cilok untuk esok. Tapi malam itu, tidurnya gelisah. Ia terbangun beberapa kali. Di luar, suara anjing terdengar melolong panjang. Entah karena bulan atau karena sesuatu yang tak kasat mata sedang berkeliaran di kota kecil itu. Pagi itu, suasana di pasar Wanaraja tidak seperti biasanya. Warung kopi yang biasanya ramai obrolan soal harga sembako, kini dipenuhi bisik-bisik tentang satu kabar. Dimas, anak juragan Herman, mendadak koma. Tubuhnya membiru, tangannya dingin, kayak es, ujar Bu Yani, istri tukang sayur, kepada orang-orang di warung. Katanya udah dibawa ke puskesmas, tapi dokternya bingung. Timpal Pak Darto, penjaga los daging. Raffi yang sedang membeli es batu untuk jualannya ikut mendengar. Ia tak menanggapi, tapi telinganya menangkap setiap detail. Menurut cerita yang beredar, Dimas ditemukan tak sadarkan diri di dalam kamarnya oleh ibunya sendiri. Posisi tubuhnya kaku, bibirnya membiru, dan kulit tangannya dingin. Tak ada tanda luka atau benturan. Dokter yang memeriksa hanya mengatakan kondisinya aneh dan menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit kabupaten. Namun hingga siang, Dimas tetap terbaring tanpa reaksi. Keluarganya panik. Seorang tetangga sempat melihat ibu Dimas menangis keras di teras rumah sambil memeluk sajadah. Beberapa warga mulai menduga ada hal tak wajar. Di kota kecil seperti Wanaraja, penyakit yang tak bisa dijelaskan sering dikaitkan dengan gangguan gaib. Sore harinya, Raffi duduk di belakang kios buah sambil memandangi jalan. Gerobaknya ia parkir lebih awal dari biasanya. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Kayaknya bukan sakit biasa, Vi, kata Pak Matno tiba-tiba, berdiri di dekatnya sambil menyalakan rokok. Dari dulu kalau udah kulit membiru tapi suhu tubuh dingin, itu bukan urusan rumah sakit lagi. Raffi hanya diam. Ia mengangguk pelan. Sepeninggal Pak Matno, Raffi membuka saku bajunya, mengambil sebuah kertas kecil berisi tulisan Arab. Benda itu sudah lama ia simpan, bahkan nyaris terlupakan. Itu adalah potongan doa pendek yang dulu pernah diajarkan ustadznya di pesantren untuk mengenali gangguan makhluk halus. Ia masih ingat satu hal penting dari masa nyantrinya. Tubuh yang membiru tanpa sebab medis bisa jadi tanda serangan energi luar, terutama santet jenis pencabut sukma. Bentuknya tak terlihat, tapi efeknya langsung ke sistem tubuh, membuat korban seperti perlahan kehilangan kehidupan. Malam pun tiba. Wanaraja mulai sunyi. Lampu-lampu rumah mulai menyala, tapi jalanan utama sudah sepi. Raffi tidak tidur lebih awal seperti biasanya. Ia hanya duduk di lantai kontrakan menatap lantai. Sekitar pukul 11 malam, Raffi melangkah keluar. Ia mengenakan jaket lusuh dan membawa botol air putih yang telah dibacakan doa pendek. Langkahnya hati-hati. Ia menyusuri gang menuju rumah juragan Herman. Rumah itu terlihat terang dari luar, tapi sunyi. Tak ada suara. Gerbangnya terbuka sedikit. Raffi menyelinap lewat samping, melewati pohon mangga dan menelusup ke balik tembok. Ia tahu ini berisiko, tapi dorongan dalam dirinya lebih kuat dari rasa takut. Melihat jendela samping rumah tak tertutup rapat, Raffi mencoba mengintip. Di dalam ruang tamu kosong, hanya suara samar dari lantai atas. Setelah memastikan tak ada orang yang berjaga, ia masuk perlahan. Sepatunya dilepas, langkahnya ringan. Tangga kayu menuju lantai 2 sedikit berderit, tapi ia terus naik perlahan, mengikuti suara rintihan dari kamar di ujung lorong. Pintu kamar terbuka setengah. Di dalam, Raffi melihat tubuh Dimas terbaring di ranjang. Selimut hanya menutupi sampai pinggang. Kakinya tampak membiru. Di sampingnya ibu Dimas tertidur sambil bersandar di kursi. Matanya bengkak karena menangis. Raffi mendekat perlahan, memastikan tak membangunkan siapapun. Ia berdiri di sisi tempat tidur, memerhatikan wajah Dimas yang pucat dan matanya yang
Setengah terbuka, ia mengambil posisi duduk di lantai, membuka botol air, dan mengusapkannya sedikit ke telapak tangan Dimas. Tak ada reaksi. Raffi lalu meletakkan tangannya di dekat kepala Dimas dan mulai membaca potongan ayat yang dulu dia hafal di pesantren. Baru 3 kalimat keluar, tubuh Dimas mendadak bergerak. Jari-jarinya menegang, rahangnya terkunci. Raffi berhenti sejenak, kaget. Tiba-tiba, seluruh tubuh Dimas bergetar. Punggungnya terangkat dari ranjang beberapa sentimeter. Ibu Dimas terbangun menjerit pelan. "Ya Allah, anakku!" Raffi langsung berdiri menjauh dari ranjang. Ibu Dimas menatapnya dengan bingung dan ketakutan. Sebelum sempat bicara, Dimas kembali jatuh ke kasur dengan keras. Matanya tertutup rapat dan napasnya jadi sangat pelan. "Siapa kamu? Ngapain kamu di sini?" tanya Ibu Dimas dengan suara gemetar. Raffi menunduk. "Maaf Bu, saya Raffi yang jualan cilok di pasar. Saya cuma pengen bantu, saya pernah belajar sedikit soal begini." Sebelum wanita itu sempat bicara lagi, suara langkah kaki terdengar dari bawah. Juragan Herman muncul dengan wajah marah. "Apa-apaan ini? Kamu nyusup ke rumah orang tengah malam?" Raffi mengangkat tangan. "Saya minta maaf Pak, tapi ini bukan sakit biasa. Saya tahu gejalanya. Ini bukan sekadar pingsan." Juragan Herman mendekat menatap tajam. Tapi saat melihat wajah anaknya yang baru saja kejang dan kini membiru lebih parah, kemarahan itu mereda sedikit. "Kamu tahu apa soal anak saya?" Raffi menatap mata Juragan Herman. "Kalau Bapak izinkan, saya bisa coba bantu lebih jauh. Tapi, saya nggak pakai jampi atau sesajen. Saya bukan dukun. Saya cuma pernah belajar doa-doa dari pesantren." Juragan Herman tak menjawab. Ia hanya memandang anaknya yang terkulai di ranjang, lalu menatap istrinya yang menangis sambil memeluk bahu. Dimas dan Raffi tahu, malam itu akan jadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pertolongan biasa. Raffi duduk di lantai kontrakannya sambil memandangi botol air kosong yang semalam ia bawa ke rumah Juragan Herman. Pikirannya bercabang, tubuhnya diwana raja, tapi ingatannya kembali ke tahun-tahun yang lama ia pendam. 8 tahun lalu, Raffi adalah salah satu santri di pesantren Nurul Iman, sebuah pondok di pinggiran Jombang, yang dikenal bukan hanya karena kedalaman ilmu agamanya, tapi juga keahlian para ustadznya dalam menangani gangguan gaib, ruqyah, pengusiran jin, pemagaran rumah dari sihir. Semua itu diajarkan di sana secara sistematis. Raffi termasuk yang menonjol. Hafalannya kuat, doanya fasih, dan semangatnya besar. Ia sering ikut para ustadz saat mereka diundang warga untuk mengatasi kerasukan atau membersihkan rumah dari gangguan tak kasat mata. Tapi satu kejadian mengubah segalanya. Namanya Faris, teman sekamarnya. Usianya sama, karakternya pendiam, tapi baik hati. Suatu malam, Faris kerasukan setelah ikut membantu menangani seorang pasien di desa sebelah. Raffi dan beberapa santri lain menyaksikan langsung Faris berteriak, meronta, dan bicara dengan suara bukan miliknya. Para ustadz sudah berusaha mengeluarkan makhluk itu, tapi tubuh Faris tak merespon seperti biasa. Doa tak mempan. Minyak wangi ruqyah pun tak bereaksi. Setelah 2 hari dalam kondisi kacau, Faris meninggal mendadak. Dokter menyebutnya gagal jantung. Tapi semua orang di pesantren tahu penyebabnya bukan medis. Raffi merasa gagal. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia hanya bisa menonton saat temannya sekarat. Setelah pemakaman, ia pamit dari pondok. Ia tak ingin lagi menyentuh dunia itu. Sejak saat itu ia menghilang, berpindah-pindah kota, hingga akhirnya menetap di Wanaraja dan hidup sebagai penjual cilok. Kembali ke masa kini, Raffi menunduk lama. Semua yang ia pendam selama ini menyeruak lagi. Tubuh Dimas yang kejang saat ia baca doa mengingatkannya pada kejadian Faris. Perasaan takut gagal kembali muncul. Kirinu tidak ingin kehilangan orang lain karena dirinya tak cukup kuat. Sore itu, saat ia sedang mencuci peralatan dagang di belakang kios buah, Pak Matno datang mendekat.
Lelaki tua itu membawa termos kecil dan duduk di sebelah Raffi tanpa banyak basa-basi. "Semalam kamu masuk ke rumah juragan ya?" tanya Pak Matno sambil menuang kopi ke tutup termos. Raffi terdiam. Ia tahu kabar cepat menyebar. "Kamu baca sesuatu?" lanjutnya. Raffi mengangguk pelan. "Sedikit, doa pendek." Pak Matno mengangguk sambil menyesap kopi. "Wajah kamu kayak orang yang lagi dihantui masa lalu." Raffi menarik napas panjang. "Saya pernah belajar soal ini, tapi saya gagal di masa lalu. Ada yang meninggal karena saya nggak bisa bantu." Pak Matno tidak langsung merespons. Ia menatap ke arah langit yang mulai mendung. "Kamu tahu, Vi, di pasar ini saya bukan cuma tukang bantu urus sewa kios atau jaga keamanan. Dulu saya juga pernah ikut rombongan pengusiran jin di Ciamis. 3 orang dari rombongan kami nggak balik. Sejak itu saya berhenti juga." Raffi menoleh cepat. Tak menyangka Pak Matno punya latar belakang seperti itu. "Tapi kadang, yang kita tinggalkan nggak sepenuhnya ninggalin kita," lanjut Pak Matno. "Saya nggak bilang kamu harus jadi penyelamat. Tapi kalau kamu bisa bantu, jangan biarin orang lain ngalamin yang dulu pernah kamu lihat." Raffi menggenggam tangan kirinya. "Saya takut, Pak. Kalau gagal lagi..." "Gagal bukan berarti berhenti. Kalau kamu lari terus, kamu nggak akan pernah tahu seberapa besar kemampuanmu sekarang." Raffi diam. Kata-kata itu menancap dalam. Ia tak membantah, tapi juga belum berani sepenuhnya menerima. Menjelang malam, ia membuka laci kecil di pojok kontrakan dan mengeluarkan beberapa kertas yang masih tersimpan rapi. Di situ tertulis ayat-ayat ruqyah yang dulu ia salin langsung dari catatan Ustadz. Tinta sudah mulai pudar tapi masih bisa dibaca. Di balik kertas itu, ia menemukan satu benda kecil, pecahan kayu cendana, bertuliskan Nurul Iman. Matanya menatap lama benda itu. Selama ini ia simpan hanya sebagai kenangan, tapi kini rasanya seperti panggilan. Ia tahu, malam nanti akan menentukan apakah ia siap menghadapi kembali dunia yang dulu ia tinggalkan. Sementara itu, di rumah Juragan Herman, kondisi Dimas belum membaik, suhu tubuhnya tetap dingin. Juragan Herman mulai mempertimbangkan untuk memanggil orang pintar. Meski sebelumnya, ia selalu menolak cara-cara semacam itu. Ibu Dimas hanya bisa berdoa, sementara para pembantu rumah tangga mulai memilih tidur di luar kamar karena merasa tidak nyaman. Beberapa dari mereka mengaku mendengar suara bisikan di malam hari dari arah kamar Dimas. Saat malam tiba, Raffi hanya duduk diam di depan kontrakan. Di depannya ada botol air putih baru, satu tas kecil berisi buku catatan lama, dan pecahan kayu dari pesantren. Langit mendung menutupi bintang. Tapi kali ini, ia tidak gemetar seperti sebelumnya. Ia tahu, ia tidak sendiri. Pak Matno berdiri tak jauh dari pintu. Ia hanya berkata singkat, "Kalau kamu siap, saya antar." Raffi berdiri. Ia membawa tas kecilnya, menggenggam erat botol air dan berjalan keluar. Bukan sebagai penjual cilok malam itu, tapi sebagai seseorang yang pernah berdiri, melawan sesuatu yang tak kasat mata, dan bersiap untuk mencobanya lagi. Hari itu, suasana di rumah Juragan Herman lebih muram dari biasanya. Para pekerja toko bangunan yang biasanya sibuk mengangkat barang kini, hanya lalu lalang pelan, sebagian malah memilih pulang lebih awal. Dimas belum sadar. Nafasnya lemah, tubuhnya makin dingin, dan kulitnya tampak kebiruan seperti orang yang direndam air. Ibu Dimas hampir tidak tidur sejak 2 malam lalu. Matanya sembab. Suster yang mereka panggil tidak tahu harus berbuat apa, karena hasil pemeriksaan dokter tidak menunjukkan penyakit jelas. Beberapa warga sekitar mulai membicarakan bahwa ini bukan sakit biasa. Malam hari suara lolongan anjing terdengar panjang. Aneh karena di sekitar rumah itu tidak ada yang memelihara anjing. Suara itu muncul sekitar tengah malam, mengaung selama hampir 10 menit dari arah utara rumah. Adik Dimas, Rara, terbangun dengan keringat dingin. Ia menangis dan menceritakan mimpinya. Melihat sosok wanita tua bermata putih berdiri di atas tubuh kakaknya,
sambil merogohkan tangan ke dada Dimas. Pagi harinya, ada bau busuk dari halaman depan. Salah satu pembantu menemukan bangkai ayam kampung yang tubuhnya tertusuk paku dan mulutnya disumpal kapas. Beberapa warga yang tahu soal pertanda gaib langsung menyarankan agar Juragan Herman memanggil dukun. Raffi yang mendengar kabar itu langsung berpikir ini bukan santet biasa. Berdasarkan ciri-ciri yang ada, dingin tubuh korban, mimpi buruk keluarga dekat dan munculnya hewan mati dengan luka ritual, ia menduga Dimas terkena jenis asihan penguras sukma. Ilmu ini memang tidak membunuh secara langsung, melainkan menyedot kekuatan hidup korban sedikit demi sedikit hingga jiwanya kosong, lalu meninggal perlahan. Sore itu, Raffi mendatangi rumah Juragan Herman. Ia berdiri di depan pagar sambil membawa satu botol air putih yang sudah ia doakan. Ia menunggu hampir setengah jam sebelum akhirnya salah satu pembantu membuka pintu. "Ada yang bisa saya bantu, Mas Raffi?" tanyanya pelan. "Saya ingin bicara dengan Juragan." "Soal Mas Dimas," jawab Raffi serius. Beberapa menit kemudian Juragan Herman keluar. Wajahnya letih, matanya merah. Ia menatap Raffi dengan pandangan curiga. "Kalau mau jenguk nanti malam saja. Kami sedang tunggu orang pintar datang," kata Juragan ketus. Raffi tetap tenang. "Maaf, Pak. Saya tahu mungkin saya bukan siapa-siapa, tapi saya punya sedikit ilmu yang mungkin bisa bantu." Juragan menghela napas. "Terima kasih, tapi biar orang yang lebih paham saja yang tangani. Ini masalah keluarga." Raffi tidak membantah. Ia hanya mengangguk dan meninggalkan halaman rumah tanpa berkata banyak. Dalam hati ia kecewa, tapi ia tahu tidak bisa memaksa. Malam harinya orang yang disebut orang pintar datang. Lelaki tua berjubah putih membawa tasbih besar dan tongkat kayu. Namanya dikenal sebagai Ki Rajiman, dukun yang sudah beberapa kali membantu orang-orang kaya di kota sebelah. Ia masuk ke kamar Dimas dengan percaya diri, meletakkan dupa dan mulai melafalkan mantra. Keluarga Dimas menunggu di luar kamar sambil berdoa dalam hati. Tapi belum sampai 10 menit, terdengar suara jeritan dari dalam kamar. Pintu terbuka, keras. Ki Rajiman keluar dalam keadaan panik, wajahnya pucat, matanya terbelalak. Ia membanting tasbihnya dan berteriak, "Ini bukan kerjaan manusia biasa. Ada makhluk tua dari timur yang jaga kiriman ini. Saya tak sanggup." Tanpa banyak bicara, Ki Rajiman bergegas pergi, meninggalkan keluarga Dimas yang terdiam kaget. Ibu Dimas langsung menangis. Rara memeluknya sambil ikut terisak. Para pembantu mulai saling pandang dengan wajah ketakutan. Tidak ada yang tahu harus bagaimana. Beberapa dari mereka bahkan pamit pulang karena takut ikut kena dampaknya. Juragan Herman terduduk di kursi. Tangannya menutupi wajah. Ia dikenal sebagai pengusaha keras kepala. Tapi malam itu wajahnya tak menyisakan sisa kepercayaan diri sedikit pun. Ia baru saja kehilangan harapan terakhir. Sementara itu, Raffi duduk di teras kontrakannya. Ia tidak tidur. Botol air yang tadi pagi ia bawa masih di sampingnya. Pak Matno datang, duduk tanpa bicara, hanya memandangnya. "Dukun itu lari," kata Pak Matno akhirnya. "Katanya kirimannya bukan dari sini, dari arah timur, bukan orang kampung ini yang mainin." Raffi mengangguk. "Saya juga rasa begitu. Biasanya kalau model begini, pelakunya pakai perantara makhluk tua dari daerah gunung. Santet penguras sukma jarang bisa dibalik tanpa niat kuat dari yang mau nolong." Pak Matno menoleh. "Juragan, udah mentok. Kalau kamu datang lagi sekarang, mungkin dia nggak akan usir." Tanpa menunggu, Raffi berdiri. Ia mengambil satu bungkusan kecil berisi garam dan kayu manis, lalu memasukkan botol air ke dalam tas. Wajahnya sudah tidak ragu seperti sebelumnya. Beberapa menit kemudian, ia berdiri kembali di depan pagar rumah Juragan Herman. Rumah itu sepi. Lampu teras hanya satu yang menyala. Kali ini yang keluar bukan pembantu, tapi Juragan sendiri. Juragan terdiam sebentar. Pandangannya tidak setajam tadi pagi,
Kamu masih mau bantu? Tanyanya lirih. Raffi mengangguk. Kalau Bapak izinkan. Juragan membuka pagar tanpa banyak kata. Masuklah, saya sudah kehabisan pilihan. Raffi melangkah masuk. Di dalam rumah, suasana dingin, udara terasa berat. Bau wangi dupa masih tercium samar. Ibu Dimas hanya menatap Raffi tanpa bicara. Rara duduk di tangga, wajahnya lesu. Sebelum masuk ke kamar Dimas, Raffi berhenti sejenak. Ia tahu, ini bukan sekadar membantu orang sakit. Ini soal menantang ilmu yang dikirim dengan niat membunuh. Dan kali ini ia tak akan mundur. Jam menunjukkan pukul 9 malam saat Raffi mulai mempersiapkan ruangan. Ia meminta semua lampu di kamar Dimas dimatikan kecuali satu lampu kecil di pojok ruangan. Ia menyuruh keluarga Dimas tetap berada di luar, hanya ditemani Pak Matno yang diizinkan ikut membantu. Raffi membuka tas kain kecil miliknya. Di dalamnya ada botol air putih, segenggam garam, kayu manis, dan beberapa lembar kertas berisi tulisan ayat-ayat Al-Quran. Ia menaburkan garam di keempat sudut ruangan, menyiramkan air doa di sekeliling tempat tidur, dan menggantungkan lembaran ayat di dekat jendela dan pintu. Ini bukan buat gaya-gayaan, katanya pada Pak Matno. Ini pengunci pertama, supaya nggak ada yang masuk atau kabur sembarangan. Tubuh Dimas masih terbaring. Matanya terpejam, tapi nafasnya berat. Raffi duduk di sisi kasur, meletakkan tangannya di dada Dimas lalu mulai membaca pelan. Suara bacaannya tegas dan stabil, mulai dari surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan Al-Baqarah, ayat-ayat tertentu, lalu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Baru 5 menit berlalu, suara aneh terdengar dari arah dinding, seperti seseorang mencakar kayu. Cekeri, cekeri, Raffi terus membaca. Pak Matno diam sambil memperhatikan. Suara itu makin keras, disusul suara benda jatuh dari dalam lemari. Raffi tidak menoleh. Ia tahu gangguan akan datang dalam berbagai bentuk. Tiba-tiba, lampu di pojok ruangan mati sendiri. Gelap seketika. Beberapa detik kemudian menyala lagi. Tak lama, cermin yang tergantung di dinding pecah tanpa sebab. Pecahannya jatuh berserakan di lantai. Raffi tetap membaca, suaranya malah lebih keras. Dimas mulai menggeliat. Mulutnya terbuka sedikit, tapi bukan suara manusia biasa yang keluar. Hanya napas berat disertai dengusan seperti binatang. Tangan kanannya terangkat sendiri, lalu jatuh lagi. Pak Matno menahan nafas. Teruskan, Rif, ucapnya. Tiba-tiba, Raffi merasa pandangannya gelap. Sejenak ia kehilangan kendali. Ada sensasi dingin yang menjalar dari tengkuk ke punggung. Suara-suara dari masa lalu muncul di kepalanya. Teriakan temannya yang dulu meninggal saat kerasukan, suara tangis ustaznya, dan suara hatinya sendiri yang penuh rasa bersalah. Dadanya sesak. Pak Matno sadar ada yang tidak beres. Ia menyentuh pundak Raffi dan mengucapkan kalimat zikir pendek. Raffi tersentak. Matanya kembali fokus. Napasnya mulai teratur lagi. Maaf, bisik Raffi. Barusan, dia tarik sisi lemah saya. Raffi mengganti ayat bacaan. Kali ini ia membacakan ayat kursi berulang-ulang sambil menempelkan tangan ke ubun-ubun Dimas. Tubuh Dimas mendadak kejang. Mulutnya terbuka lebar dan suara berat keluar. Seperti suara orang tua yang serak dan bernafas pendek-pendek. Kenapa kau ganggu aku? Suara itu keluar dari mulut Dimas tapi jelas bukan miliknya. Keluar, bentak Raffi. Atas izin Allah, aku usir kalian. Tiba-tiba, lemari kayu di pojok kamar terbuka sendiri. Pintu kamarnya bergetar, seperti ada yang mencoba menerobos dari luar. Pak Matno berdiri, membacakan doa pelindung dari posisi belakang. Ruangan itu seakan berada dalam tekanan berat. Raffi menahan tangannya di dada Dimas, lalu membaca doa khusus yang ia pelajari dulu saat masih di pesantren. Doa itu dulu diajarkan oleh ustaz senior, hanya digunakan dalam keadaan genting. Saat selesai membaca, Dimas menjerit. Suaranya melengking, lalu hilang mendadak. Seluruh ruangan hening. Cermin tidak, pecah lagi. Lampu kembali stabil. Dimas perlahan membuka mata. Namun saat Raffi menatapnya,
Ia langsung tahu ada yang tidak beres. Tatapan itu kosong. Lalu mulut Dimas terbuka dan berkata dengan suara perempuan tua, "Dia belum selesai." Suasana membeku. Raffi menoleh ke Pak Matno. "Itu bukan Dimas, itu masih perantara." Suara dari mulut Dimas kembali terdengar. "Kalian tak akan semudah itu melepaskannya. Ini sudah jadi milikku." Pengirimnya tahu cara mengikat nyawa dengan sempurna. Raffi berusaha. "Tetap tenang. Siapa yang mengirimmu?" Perempuan itu tertawa dari mulut Dimas. "Bos kalian, yang tamaknya membuat orang lain jatuh miskin. Wirya tidak akan berhenti sebelum semuanya habis." Nama itu membuat Pak Matno kaget. "Pak Wirya, pengusaha bahan bangunan yang bangkrut 5 tahun lalu?" Raffi mengangguk perlahan. "Dulu dia bersaing dengan Juragan Herman. Ada proyek besar dari pemerintahan. Wirya kalah tender dan perusahaannya langsung tumbang." Pak Matno mengangguk. "Setelah itu dia pindah ke arah timur, dekat perbatasan hutan. Ada kabar dia sempat mendalami ilmu spiritual Jawa." Suara perempuan dari mulut Dimas masih terdengar. "Kalian terlambat, ini baru awal. Anak itu hanya pembuka, tunggulah." Tiba-tiba tubuh Dimas terkulai, pingsan, tapi jantungnya masih berdetak. Napasnya mulai stabil. Raffi memeriksa detaknya lalu berdiri dan mengusap keringat di wajah. "Untuk malam ini, cukup. Tapi besok kita harus lanjut. Kita baru menyentuh permukaan." Pak Matno membantu membereskan sisa air dan pecahan kaca. Saat mereka keluar kamar, keluarga Dimas masih menunggu dengan cemas. "Bagaimana?" tanya Ibu Dimas. "Masih ada yang menempel, Bu," jawab Raffi jujur. "Tapi Dimas masih bisa diselamatkan." Juragan Herman mendekat. "Tadi aku dengar nama Wirya." Raffi menatapnya. "Bapak ada masalah besar dengannya dulu." Juragan menunduk. "Dia pernah bilang akan buat saya jatuh seperti dia dulu." Raffi menarik napas dalam. Kayaknya dia bukan cuma ngomong. Malam itu, rumah Juragan Herman tidak tidur. Raffi tahu, pertarungan belum selesai. Tapi satu hal sudah jelas, ini bukan sekadar urusan keluarga atau bisnis. Ini sudah masuk wilayah yang lebih dalam, lebih gelap. Raffi membuka buku catatannya yang sudah usang. Lembaran-lembaran yang ditulis tangan sejak masih di pesantren dulu. Di sana tertulis jenis-jenis ikatan pesugihan yang menggunakan tumbal nyawa. Terutama jenis yang memindahkan kutukan dari pelaku ke orang yang dituju. Jenis itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang bersedia memberikan nyawanya dahulu, lalu menarik korban sebagai pengganti di akhir waktu. "Kalau benar Dimas mau dijadikan tumbal pengganti," ucap Raffi ke Pak Matno, "berarti Pak Wirya pernah ngasih nyawanya dulu. Entah anak, saudara, atau siapa. Sekarang waktunya tebusan dan dia lempar ke Dimas." Pak Matno menyipitkan mata. "Berarti ini bukan soal benci lagi. Ini soal perjanjian." Raffi mengangguk. "Kalau enggak diputus malam ini, tubuh Dimas bakal diambil total." Menjelang malam, Raffi berpuasa dari siang, memperkuat niat dan mental. Ia menyiapkan air doa baru, lebih kental campurannya dengan daun bidara dan bunga kenanga. Ia tahu malam ini lebih berat dari sebelumnya. Ada tanda-tanda tekanan spiritual meningkat sejak pagi. Burung gagak bertengger di genteng rumah Juragan Herman, dan anak bungsu di rumah itu mimpi melihat Dimas dikubur hidup-hidup. Sementara itu, di tempat lain Pak Wirya duduk bersila di ruangan tertutup. Di depannya ada sesajen, kepala ayam hitam dan dukun tua berjubah merah. Dukun itu memejamkan mata sambil melantunkan mantra. Ia berkata lirih, "Ikatan hampir terputus. Kirimkan kembali, kali ini 2 kali lebih kuat." Kembali ke rumah Juragan Herman, sekitar pukul 10 malam, gangguan mulai terasa. Suara seperti orang melangkah mondar-mandir di atap terdengar jelas. Lantai bergetar, seolah ada sesuatu berat merayap dari bawah tanah. Pak Matno menyuruh semua anggota keluarga masuk ke kamar tengah dan mengunci diri. Raffi duduk bersila di depan kamar Dimas. Ia menyalakan dupa pengusir energi negatif dan menaburkan pasir ruqyah ke ambang pintu. Saat mulai membaca ayat pelindung, terdengar suara mendesis panjang dari arah dapur.
Piring-piring pecah sendiri. Api tiba-tiba muncul dari kompor padahal tidak ada yang menyalakan. Suara perempuan tertawa melengking di lorong sempit menuju kamar. Dimas Raffi tahu ini bukan sekadar ilusi. Serangan ini nyata dan sudah mencapai tahap fisik. Ia mempercepat bacaan, mengunci lingkar pelindung di sekitar Dimas yang mulai merintih. Meski masih dalam kondisi setengah sadar, tiba-tiba bayangan hitam melesat dari sudut ruangan ke arah Raffi. Udara menjadi berat, napasnya seolah ditarik keluar. Dalam hitungan detik, ia merasa dirinya tidak lagi berada di dunia nyata. Kesadarannya ditarik ke dimensi lain. Dalam ruang gelap yang tak berbentuk, ia berdiri berhadapan dengan sosok besar berselubung asap hitam. Mata makhluk itu merah menyala, dan suaranya bergema meski tidak membuka mulut. Ini milikku, tidak ada yang bisa ambil kembali. Perjanjian telah dibuat. Raffi menunduk membaca ayat-ayat dalam hati, yang menegaskan bahwa tak ada hak satu makhluk pun atas nyawa orang lain. Tapi tekanan makin berat. Makhluk itu melayang mendekatinya dan menekan dadanya. Raffi berusaha tetap berdiri, tapi lututnya mulai lemas. Di dunia nyata, Pak Matno panik. Tubuh Raffi berkeringat deras, wajahnya pucat, dan nafasnya tersengal. Ia mengguncang bahunya, tapi Raffi tetap dalam posisi duduk kaku. Kembali di alam astral, Raffi mengangkat tangannya. Dalam hati, ia meminta perlindungan total. Tiba-tiba, cahaya terang muncul dari belakangnya. Makhluk itu melolong, tubuhnya retak, seperti pecahan kaca. Raffi menghentakkan langkah maju dan membacakan ayat terakhir yang ia simpan dari pelajaran paling akhir di pesantren dulu. Kembalilah ke tempatmu, izinmu dicabut. Ikatan ini selesai. Makhluk itu menjerit, lalu lenyap dalam pusaran asap. Raffi terdorong ke belakang, tubuhnya jatuh, dan ia tak sadarkan diri. Di dunia nyata, tepat setelah itu, lampu-lampu berhenti berkedip, suara aneh menghilang, dan tubuh Dimas tidak lagi kejang. Wajahnya tenang, seperti orang tidur biasa. Pak Matno memeriksa denyut nadi Raffi, lemah tapi masih ada. Beberapa jam kemudian Raffi terbangun di ruang tamu. Di sekitarnya ada Ibu Dimas, Pak Matno, dan Juragan Herman yang matanya sembab karena begadang. Ia belum bisa bicara, hanya memberi isyarat jempol. Dimas masih hidup, kata Pak Matno pelan. Tapi kau hampir mati tadi. Raffi menutup mata. Sebentar. Ikatannya sudah putus, tapi kita belum tahu apakah pengirimnya akan berhenti. Mereka semua tahu, malam itu telah menandai kemenangan pertama. Tapi kekuatan di balik semua ini belum selesai. Dan meskipun tali tumbal sudah diputus, dendam dari manusia yang membuat perjanjian itu belum padam. 3 hari setelah malam penuh gangguan itu, keadaan di rumah Juragan Herman perlahan kembali normal. Dimas mulai siuman, walau kesadarannya belum sepenuhnya pulih. Ia sering terdiam, menatap langit-langit kamar, seperti masih mencoba mengingat apa yang terjadi selama ia tak sadarkan diri. Ibunya terus menemaninya, memegangi tangan Dimas sambil mengucap syukur. Dokter yang memeriksa hanya bisa menyatakan bahwa kondisi fisiknya stabil. Tidak ada kelainan medis meski sebelumnya ia nyaris dinyatakan kritis tanpa sebab jelas. Para tetangga mulai berdatangan, ada yang membawa makanan, ada juga yang sekadar ingin tahu cerita lengkapnya. Tapi keluarga Juragan Herman memilih untuk tidak membicarakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Di sisi lain kota Wanaraja, sebuah kabar lain menyebar. Pak Wirya ditemukan meninggal dunia di rumahnya dalam keadaan tidak wajar. Tubuhnya kaku di pojok ruangan, mulut terbuka lebar seperti sedang menjerit. Di sekelilingnya ada sisa abu dari sesajen yang terbakar habis. Bau anyir dan kemenyan masih melekat di dinding rumahnya, membuat orang-orang enggan masuk terlalu lama. Polisi datang tapi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan fisik. Tetangga yang tinggal dekat rumah itu mengaku sempat mendengar suara tangisan laki-laki menjelang subuh, disusul suara seperti benda pecah. Tapi saat mereka menghampiri, rumah itu sudah terkunci rapat dari dalam.
Berita kematian Pak Wirya tersebar cepat, tapi tak ada yang terlalu berani membicarakan penyebabnya secara terang-terangan. Semua tahu, lelaki itu pernah berselisih dengan banyak orang, tapi hanya sedikit yang tahu bahwa ia pernah bermain api dengan hal-hal gaib demi mempertahankan gengsi dan usaha. Sementara itu, Raffi masih dalam masa pemulihan. Ia dirawat sementara di rumah Pak Matno, yang tinggal tak jauh dari pasar. Selama 2 hari ia hanya bisa berbaring, makan sedikit, dan tidur panjang. Pak Matno memastikan tidak ada lagi sisa gangguan yang mengintai tubuh atau pikirannya. Pada hari ketiga, Raffi bangun lebih segar. Ia duduk di teras rumah mengamati jalanan kecil di depan yang mulai ramai pedagang pagi. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap ke arah timur, seperti ada sesuatu yang memanggilnya dari jauh. Sore harinya, Juragan Herman datang ke rumah Pak Matno. Ia membawa beberapa amplop tebal dan 1 map berisi tawaran kerja tetap di tokonya. "Anggap ini ucapan terima kasih," katanya sambil meletakkan semuanya di atas meja. "Kalau kamu mau mulai minggu depan bisa langsung kerja, saya butuh orang jujur dan bisa dipercaya." Raffi memandang map itu sejenak. Ia tidak langsung menjawab. Dia tahu tawaran itu tulus. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya tidak bisa menerimanya. Malam itu ia berpikir panjang. Ia menimbang hidup yang telah ia jalani selama ini. Berjalan tanpa arah, menjual cilok untuk bertahan, menyembunyikan masa lalu yang sebenarnya bisa menyelamatkan orang lain. Keesokan paginya, Raffi berpamitan. Ia mengembalikan amplop dan map kepada Juragan Herman. "Saya berterima kasih atas semuanya. Tapi saya bukan orang yang cocok duduk di belakang meja. Hidup saya bukan di sini," ujarnya singkat. Juragan Herman sempat memaksa, tapi Raffi sudah bulat. Ia mengambil gerobak ciloknya, yang selama ini diparkir di belakang rumah Pak Matno. Rodanya sudah agak aus, tapi masih bisa didorong pelan. Ia membersihkannya satu persatu, mengencangkan sekrup yang longgar, dan mengecek panci kecil di dalamnya. Pak Matno mengantarnya sampai ujung jalan pasar. "Kau yakin gak mau menetap di sini saja? Warga sudah kenal kamu. Kamu bisa mulai dari..." Wali katanya sambil menggenggam bahu Raffi. Raffi tersenyum kecil. "Saya harus menyelesaikan sesuatu yang dulu saya tinggalkan." Ia lalu berjalan perlahan, menyusuri jalan berkerikil yang mengarah ke timur. Matahari pagi masih rendah dan udara belum terlalu panas. Beberapa orang memanggil namanya, ada yang menyuruh mampir untuk sarapan. Tapi Raffi hanya melambaikan tangan. Tujuannya sudah jelas. Ia tahu kemana harus pergi. Beberapa hari kemudian, pesantren Nurul Iman di Jombang menerima seorang tamu tak diundang. Seorang pria muda membawa gerobak cilok yang diparkir di luar pagar, berdiri di depan pengasuh pesantren. Ia mengenalkan diri dengan tenang, lalu meminta izin untuk kembali menjadi santri. Pengasuh itu mengangguk pelan. "Kau sudah melewati jalan panjang. Mungkin ini saatnya kau kembali." Raffi masuk ke halaman pesantren dengan langkah mantap. Ia tahu tugasnya belum selesai. Tapi kali ini ia tidak akan lari. Beberapa tahun setelah kejadian di Wanaraja, nama Raffi perlahan dikenal di kalangan pesantren. Bukan sebagai penjual cilok, tapi sebagai bekas santri yang kembali dengan pemahaman lebih dalam tentang dunia nyata dan tak kasat mata. Ia tak pernah lagi menjual cilok. Gerobaknya tetap disimpan, dilap bersih setiap pekan, sebagai pengingat masa pengembaraan yang membentuk siapa dirinya sekarang. Di pesantren, Raffi lebih banyak diam, lebih suka mengajar santri muda tentang pentingnya ilmu dan keberanian. Ia tak mencari panggung, tapi tak pernah menolak saat diminta membantu kasus-kasus gangguan gaib yang tak bisa dijelaskan secara medis. Beberapa orang dari kota Wanaraja pernah datang diam-diam, meminta pertolongan. Mereka tahu siapa yang bisa diandalkan ketika segala ikhtiar lahir gagal. Mereka datang membawa cerita baru, tapi Raffi selalu mendengarkan dengan tenang, tak pernah merasa dirinya lebih tahu. Sementara itu, keluarga Juragan Herman hidup lebih sederhana. Toko bangunan masih berdiri, tapi tanpa ambisi berlebihan.
Dimas perlahan kembali sehat dan mulai membantu ayahnya. Ia tak ingat banyak tentang masa-masa koma, tapi selalu merasa berutang pada seseorang yang ia hanya ingat samar. Pemuda dengan bau cilok rebus dan suara lembut membaca doa. Tak banyak yang tahu bagaimana akhir cerita Raffi. Ia tidak menulis buku, tidak membuka praktik, dan tidak membuat pengikut. Tapi setiap kali ada kabar seseorang diselamatkan dari santet atau gangguan gelap, tanpa jejak siapa yang membantu, para kiai pesantren tahu. Jejak itu mungkin milik Raffi, karena jalan pengabdian memang tak selalu ramai tapi juga tak pernah benar-benar sunyi.